Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di kelas online SMA Negeri 6 Maros. Di pagi hari ini mudah-mudahan semua umat Islam di muka bumi ini diberikan senantiasa Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimurahkan segala rezekinya. Baik, pada kesempatan kali ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 2 April 2020 saya melakukan proses pembelajaran dengan 2 mata pelajaran. Yang pertama itu pelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS 2, sedangkan pendidikan agama Islam di 10 MIPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini metode pembelajarannya sama dengan online, tetapi aplikasinya berbeda. Kalau di 10 MIPA 2 mereka akan menganalisis sebuah kesimpulan di dalam video yang telah saya bagi di laman YouTube saya. Sedangkan di 10 IPS 2 mereka akan melakukan proses pembelajaran melalui siaran langsung di halamannya masing-masing. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah membagi semua materi yang mereka akan bahas, di mana di kelas 10 MIPA 2 dalam mata pelajaran sejarah peminatan materinya sudah saya bagi, di mana di dalam materinya itu menjelaskan tentang sumber sejarah ya, sumber sejarah, sumber berita. Yang pertama itu ada berita Cina, kemudian India. Jadi itu materi di 10 IPS 2, sedangkan di 10 MIPA 2 itu materinya tentang ayat-ayat yang ayat-ayat larangan tentang perilaku pergaulan bebas dan zina serta hikmahnya. Jadi materinya tentang larangan ini sudah dibahas secara terperinci, tetapi saya masuk ke dalam hikmah hikmah atau perilaku ketika kita hindari perbuatan zina ini. Kemarin mereka sudah membahas materi ini, kemudian mereka mengaitkan antara materi minggu lalu dan materi sekarang. Jadi sekarang untuk memberikan pemahaman yang lebih, ada sebuah video yang telah saya upload di YouTube, di mana video itu semua berhubungan tentang materi zina ini. Misalnya yang pertama yang telah saya upload itu tentang apakah taubat seorang pezina itu diterima, kemudian bagaimana cara seorang pezina itu untuk bagaimana cara bertaubatnya. Kemudian seingat saya ada 8 materi yang saya bagi. Jadi mereka menganalisis atau menyimpulkan apa yang menjadi penekanan di dalam video itu. Setelah itu saya mengadakan video call dengan mereka per kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus memahami materi yang telah saya bagi.
Setelah itu saya mengadakan video call secara evaluasi. Jadi ketuanya menjelaskan melalui aplikasi. Jika sekiranya dalam 3 kelompok itu semua mempresentasikan materi yang mereka dapatkan, itu lebih bagus lagi. Yang pastinya saya mengadakan evaluasi di situ. Mereka akan membahas materi apa yang menjadi pelajaran di dalam video tersebut. Kemudian membagi kepada teman kelompoknya. Yang pastinya pada saat mereka presentasi, di situ pula lah saya mengadakan absen. Jadi di materi pembelajaran agama itu materinya sudah selesai di bab terakhir, tinggal ulangan harian dan mereka akan masuk ke sejarah. Tapi meskipun materinya telah selesai, saya akan mengadakan evaluasi per bab. Jadi selama di kelas online SMA Negeri 6 Maros ini, khusus untuk kelas 1 itu materinya memang saya bagi di setiap bab itu. Kemudian satu subtema itu mereka membahas materi itu secara detail mungkin, dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu subtema materi itu mereka bagi menjadi 4 kelompok. Misalnya dalam satu bab itu ada 3 KD, maka 3 kali pertemuan diakhiri dengan evaluasi. Jadi tinggal mereka menunggu video yang saya upload. Kalau khusus untuk 10 MIPA 2, saya tunggu sampai besok pagi presentasinya, karena saya sudah mengadakan evaluasi juga. Jadi channel saya itu ya, jadi mereka akan mendapat materi di ini ya. Jadi gelap ya materi, mungkin ya, full day education. Sedangkan di dalam YouTube ini saya melakukan proses pembelajaran mulai dari metode penyampaian atau pembagian materi kepada anak-anak di SMA 6 Maros. Jadi materinya itu ada 8. Misalnya ini kemarin yang presentasi tentang sejarah. Dan ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan selama beberapa semester ini, sudah 1 tahun, kayak ya sudah 1 tahun. Jadi ini materi yang misalnya ini adalah pembelajaran konten YouTube batch 4. Jadi metodenya ya seperti ini. Saya masuk ke dalam kelas untuk membahas materi. Itu materinya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kasih saya ke videonya. Baik, saya akan menjalankan masa berburu dan mengumpulkan. Konten batch YouTube 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang kewajiban haji dan umroh. Umroh secara bahasa dapat diartikan sebagai mengunjungi atau secara menggunakan menurut istilah. Umroh merupakan mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan tata cara dan cara tertentu. Sudah jadi ada beberapa yang saya gunakan
Kalau berbicara tentang evaluasi pembelajaran itu saya menggunakan ada kuisis, ada kahot, ada berapa ya saya bikin, ada 6 ada 6 ada ya ada 6 pada saat pada aplikasi evaluasi yang saya buat ada 6, tapi yang sudah digunakan itu 3. Kalau yang satu itu saya belum aplikasikan karena dalam bentuk game, tapi ada semacam animasi di dalam aplikasi tersebut, jadi makanya saya tidak terlalu menggunakan aplikasi itu karena takutnya nanti tidak fokus kepada materi yang saya lakukan. Kemudian pada pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi anak-anak karena mereka belajar sambil bermain. Jadi mereka santai, tidak terlalu was-was, tidak terlalu tertekan. Jadi sangat sungguh menyenangkan. Pada setiap pembelajaran yang saya lakukan pasti saya mengadakan evaluasi. Di evaluasinya itu kadang di belakang itu saya bertanya bagaimana proses pembelajaran, apakah menyenangkan atau tidak. Kalau memang misalnya mengatakan menyenangkan, makanya saya lanjut. Jadi di dalam kelas itu sebelum saya melakukan proses pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint-nya juga itu saya desain. Kebetulan sudah beberapa tahun ini saya masuk di kelas online e-guru yang berfokus di Semarang. Jadi kalau berbicara tentang kegiatan ini sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Mereka bermain sambil belajar. Jadi setiap anak itu memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda-beda, cuman tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan atau cara berpikir mereka. Saya sih lebih ketika berbicara di dalam kelas, ketika di dalam kelas itu saya selalu menekankan, ketika saya di luar kelas anggap saya adalah temanmu, kita secara bersahabat, tapi ketika di dalam kelas ada porsinya masing-masing. Jadi sangat menyenangkan sih bisa berdiri di depan peserta didik. Setidaknya ada umpan balik, kadang kita ada yang diketahui sedikit, kemudian ada yang juga mereka ketahui, jadi kita saling berbagi. Jadi selama proses pembelajaran kelas online ini banyak pelajaran yang saya dapat petik, terutama kelas 10 ini adalah orangnya memiliki empati tinggi.
selalu mengajarkan kepada saya pribadi, mengajarkan kepada yang lain bahwa kita hidup di muka buminya Allah itu senantiasa saling tolong menolong, meskipun bukan bentuk dalam uang, tapi bisa kita memberi dalam bentuk tenaga atau memberikan senyuman kepada orang lain. Makanya saya di sini adalah sebagai guru di tempat saya sekarang ini, SMA 6 Maros, kemudian sebagai pendiri Semansik juga. Baik, di sini ada Heriansyah. Di kelas 10 MIPA 2 itu ada Heriansyah dan Eriansyah. Kalau Heriansyah adalah orang yang paling cepat bertindak kalau ada kegiatan. Kalau Heriansyah orangnya adalah beliau adalah ketua kelas yang senantiasa membagi pekerjaan, kegiatan kepada teman-temannya. Heriansyah, bagaimana, sudah siap presentasi? Sudah siap ya? Kalau untuk sekarang ini saya tunggu malam, bagus jaringan. Heriansyah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Heriansyah di sana dan seluruh yang menonton pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan, kemudian dimurahkan segala rezekinya. Jadi mungkin sekian dari saya karena waktu sudah menunjukkan pukul sudah mau jam 12 ya. Saya mau kembali ke rumah karena saya sudah membuat video untuk dijadikan media pembelajaran. Jadi untuk 10 MIPA 2 materinya saya simpan materinya sudah saya siapkan di halaman YouTube saya, di channel YouTube saya. Di dalam ada materi dan media pembelajarannya. Tinggal kalian memahami, karena yang di situ itu adalah menganalisis kesimpulan dari video tentang larangan berbuat zina. Jadi tinggal kalian pahami materinya, presentasikan, yakin pada diri masing-masing bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak ada yang Allah ciptakan yang diciptakan yang tidak biasakan kadang bilang saya ini bodoh, memiliki kekurangan bodoh. Allah tidak menciptakan manusia dari istilah kata bodoh, tapi selagi kalian mampu berusaha, mau merubah cara belajar kalian, mau berubah cara memahami materi, yakin dan percaya pasti kalian akan mampu untuk mempresentasikan. Kalau saya sih tidak meminta seberapa banyak kamu pahami, seberapa banyak kamu mengetahui, seberapa banyak kamu menghafal. Biar sedikit, yang penting kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat luar biasa bagi saya. Karena pada dasarnya Islam itu mengatakan ilmu itu bukan seberapa banyak kamu, Islam itu bukan mengajarkan tentang seberapa banyak kamu ketahui, tetapi seberapa banyak kamu laksanakan apa yang kamu ketahui. Jadi tidak apa kita banyak menuntut dan banyak memahami, kemudian diaplikasikan, karena kata iman itu
bukan seberapa banyak